Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan MK pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dwi Kirmawan dan rekan-rekan saya Siti Nabilah, Nailul Alfiah, dan Uswatun Hasanah. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling ketertarikan, dan ketergantungan. 3 landasan yang harus diperhatikan dalam Pancasila ilmu filsafat ini adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini menurut Runes ialah tentang keberadaan, ada atau eksistensi. Menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika. Sedangkan yang epistemologi ini adalah cabang filsafat yang isinya ada asal, syarat, susunan metode, dan validitas dan hakikat ilmu pengetahuan. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, perimanan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu tampak dalam sikap, tingkah, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, sikap umum, keyakinan, dan konsep dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertumbuhan yang lebih baik. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk filsafat. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan yang kelima, terjadi
dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pengertian filsafat Pancasila sebagai filosofi. Pengertian filsafat secara umum adalah hasil dari pemikiran yang paling dalam yang dianggap dipercaya dan sangat diyakini sebagai sesuatu norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Secara ontologis, dari kajian Pancasila merupakan filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui pada hakikat dasar sila-sila Pancasila, bahwa pada hakikatnya dasar ontologis Pancasila ialah manusia, sebab Pancasila merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila itu sendiri. Secara epistemologis terbagi menjadi 3. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Ya, mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.